Hai sahabat asik film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap oke ya. Yang lagi sakit hati semoga lekas sembuh, dan yang lagi kekosongan hati segera terisi ya. Agar hidup tetap enjoy, jangan lupa bersyukur dan tetap full senyum di sepanjang hari. Oke, pada episode kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film seru yang menceritakan perjalanan seorang murid yang diburu 3 perguruan besar karena dirinya telah membawa pusaka legendaris pedang naga yang sangat diyakini akan kesaktiannya. Film ini berjudul Drawing Jianho yang dirilis tahun 2022. Jadilah bagaimana kisah perjalanan dan endingnya. Untuk itu tak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi udutnya dan sama-sama 1, 2, 3, semongko. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang kakek dan anak kecil yang berlari terbirit-birit ketakutan karena mereka sedang diburu oleh para pendekar yang berasal dari perguruan Xuanming. Di pertengahan jalan inilah untungnya mereka bertemu dengan seorang pendekar yang langsung meminta perlindungan padanya. Ia bernama Pendekar Lu, dan benar saja terlihat Pendekar Lu dikejutkan akan kemunculan para pendekar asal perguruan Xuanming yang seketika melesatkan ribuan kunai ke arahnya. Dari pertarungan yang singkat itulah, dengan naas Mbah Slamet harus tewas mengenaskan di hadapan Li Xingyun. Dalam keadaan yang tak siaga, Pendekar Lu juga terkena pukulan tapak beracun mematikan yang membuat dirinya tak lagi mampu untuk melawan. Nah, disinilah baru terungkap jika kedatangan kedua pendekar perguruan Xuanming yang bernama Qing dan Zhong tak lain untuk merebut pusaka pedang naga legendaris yang disembunyikan oleh Pendekar Lu. Namun untungnya di waktu yang bersamaan inilah Qing dan Zhong dikejutkan akan kemunculan seorang pendekar hebat yang dengan secepat kilatnya mampu merebut pusaka pedang naga legendaris dari tangannya. Pendekar itu bernama Yang Yuzi. Mengerti jika Yang Yuzi bukanlah lawan yang imbang, mereka memilih untuk kabur melarikan diri dari hadapannya. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, Pendekar Lu meminta di hadapan Pendekar Yang Yuzi untuk dapat mendidik putrinya Lin Xuan'er dan Li Xingyun agar kelak tumbuh menjadi pendekar yang hebat. Singkat cerita, 10 tahun pun berlalu. Terlihat saat ini Li Xuan'er dan Li Xingyun sudah tumbuh dewasa terdidik baik oleh Pendekar Yang Yuzi. Namun di sini nampak Li Xingyun sangat kesal sebab dari kecil hingga tumbuh dewasa dirinya hanya diajarkan ilmu kedokteran. Berbeda dengan Li Xuan'er yang setiap harinya selalu dilatih kungfu oleh guru Yang. Tak berselang lama malam harinya di sebuah rumah persembunyian, terlihat guru yang dikejutkan akan kemunculan sosok pendekar topeng misterius. Di sini nampak hubungan guru yang dengan si pendekar topeng hitam sangat dekat, bahkan guru yang sangat tunduk hormat padanya. Pendekar topeng hitam yang mengerti akan jati diri Li Xingyun, yang memberi perintah pada guru Yan untuk membunuh Li Xuan'er. Guru Yang tak bisa memberontak perintah si pendekar topeng hitam. Esok paginya terlihat guru yang memanggil Li Xuan'er dengan lantang sambil menantang beradu kungfu dengannya. Bahkan guru yang juga meminta Li Xuan'er untuk dapat mengeluarkan segala kemampuannya untuk menyerang.
tentu segala serangan yang dilesatkan Lee Xuan Er sama sekali tak berarti bagi Guru Yang. Bahkan di sini Guru Yang juga mengungkapkan atas rasa kekecewaannya sebab 8 tahun Lee Xuan Er berlatih tak menunjukkan hasil yang maksimal serta tak mampu berbalik mematahkan serangan kungfu yang ia keluarkan. Lee Xingyun yang paham akan jurus kungfu tersebut, tentu dirinya sangat terkejut sebab jurus kungfu yang dikeluarkan Guru Yang merupakan jurus fatality yang sangat berakibat fatal jika Lee Xuan Er tak bisa menghindar. Dan benar saja, dengan waktu sekejap terlihat Lee Xuan Er pun terjatuh tak bernafas di hadapannya. Dengan penuh kesedihan serta mengira saudara perempuannya tewas, Lee Xingyun yang tersurut emosi, ia pun seketika berteriak menangkis serangan mematikan yang hendak dilesatkan oleh gurunya. Tentu di sini Guru Yang sangat terkejut melihat kemampuan kungfu Lee Xingyun yang dianggap setingkat dengan dirinya. Seusai kejadian tersebut, Guru Yang menjelaskan di hadapan muridnya jika dirinya sengaja melakukan hal sedemikian tak lain untuk melihat perkembangan serta kemampuan yang masing-masing mereka miliki. Percaya akan kemampuan yang dimiliki oleh kedua muridnya, Guru Yang memberi tugas mereka turun gunung menuju lembah prajurit Tibet untuk memberikan kotak misterius pada orang yang dimaksud. Mendengarkan akan titah perintah tersebut, Lee Xingyun berkata siap laksanakan di hadapan gurunya. Sedangkan di sisi lain di dalam markas perguruan Xuanming, salah satu prajurit melapor di hadapan pendekar Qing dan Zhong jika keberadaan pendekar Yang Yuzi sudah berhasil mereka temukan. Tentu alasan itulah kenapa Guru Yang mengirim kedua muridnya untuk turun gunung, tak lain agar mereka selamat dari perselisihan antar dunia persilatan yang tetap berambisi keras untuk merebut dan mendapatkan pusaka naga legendaris yang berada di tangannya. Tak berselang lama pagi harinya terlihat para pasukan perguruan Xuanming mulai meluncurkan serangan guna memastikan jika rumah yang mereka serang merupakan tempat keberadaan Guru Yang. Nah, di sini pendekar Qing dan Zhong terlihat sangat senang sebab harta karun yang 18 tahun lamanya menghilang berhasil mereka temukan. Sedangkan di dalam perguruan Hua Yifang, Lat Jirue diperintah oleh sang tetua untuk menuju kota Zhangzhou mendapatkan tumbuhan jamur mujarab yang dikenal dengan Goderma Licidum. Jirue yang tak ingin mengecewakan sang tetua, ia mengatakan siap laksanakan di hadapannya. Singkat cerita, esok paginya terlihat Jirue pun berhasil mendapatkan jamur mujarab yang berada di kota Zhangzhou. Karena kecantikan dan aura Jirue yang mempesona membuat Lee Xingyun sangat kesemsem melihatnya. Namun di waktu yang bersamaan inilah mereka juga dikejutkan akan kemunculan para pasukan perguruan Xuanming yang sedang melakukan pengejaran. Tak ingin melihat perempuan berkuda dalam bahaya, Lee Xuan Er dan Lee Xingyun mengejar akan arah kepergian mereka. Lee Xingyun yang mengerti jika jamur mujarab tersebut memiliki khasiat yang banyak. Ia mengatakan di hadapan Lee Xuan Er jika tak heran para pasukan perguruan Xuanming mengejar akan kepergian si pendekar berkuda. Jinrui yang usai sadar, seketika dirinya pun melesatkan serangan untuk dapat merebut jamur mujarab yang berada di tangan mereka. Namun dengan refleks, Lee Xingyun menggetakkan tangannya yang membuat Jinrui kembali jatuh pingsan. Tak ingin terjadi hal buruk, Lee Xingyun berusaha menyalurkan energi murni untuk dapat menyembuhkan luka dalam yang dialami Jirue. Namun upaya yang ia lakukan nampak sia-sia, sebab teknik keterampilan tenaga dalam Lee Xingyun masihlah amatiran. Karena tak memiliki pilihan lain, Lee Xingyun yang paham akan teknik pengobatan, akhirnya ia menggunakan jamur Goderma Licidum untuk mengobati luka dalam Jirue. Nah, disinilah Jirue mengancam Lee Xingyun agar dapat mengembalikan jamur mujarab miliknya, sebab jamur tersebut sangatlah berarti bagi nyawa keselamatannya.
Mengerti akan ungkapan tersebut, Lee Xingyun menjawab jika jamur yang dicarinya dengan terpaksa ia gunakan untuk menyelamatkan nyawamu. Mendengarkan akan kenyataan tersebut tanpa ucapan terima kasih, Jirue dengan kesal seketika pergi meninggalkan mereka. Si nenek tua yang bernama Meng Po yang tak ingin menyanyiakan kesempatan untuk mendapatkan jamur mujarab. Ia juga memerintahkan pendekar Qing dan Chung untuk pergi mencarinya. Di saat Li Xuan-er dan Lee Xingyun hendak pergi melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka dihadang oleh para pasukan perguruan Xuanming yang menginginkan jamur mujarab. Karena dianggap kroco, pendekar Qing mengancam tak segan membunuh mereka jika jamur mujarab tak diserahkan padanya. Lee Xingyun dan Li Xuan-er yang teringat akan tragedi 18 tahun yang silam, tentu mereka terpancing emosi berkeinginan besar untuk membalaskan dendam atas kematian kakek dan ayahnya. Dari pertarungan yang singkat itulah, terlihat Lee Xingyun terkena pukulan tapak beracun yang dapat dipastikan akan mati dalam hitungan jam. Mengerti akan hal tersebut, terlihat Li Xuan-er sangat khawatir akan keselamatan saudara lelakinya. Hal yang sama pun dialami Guru Yang. Terlihat ia sangat cemas merasakan jika terjadi sesuatu hal yang buruk pada kedua muridnya. Di dalam rumah penginapan, Lee Xingyun meminta saudara perempuannya untuk dapat mencari ramuan rempah beras ketan sebagai pertolongan obat pertamanya. Sedangkan di sisi lain, di dalam perguruan Hua Yifang, terlihat Jirue mendapatkan tamparan keras dari sang tetua atas kegagalannya mendapatkan jamur mujarab yang diinginkan. Begitu halnya dengan Meng Po. Di dalam perguruan Xuanming, ia memerintahkan kedua pengawalnya untuk mengirim pesan memberitahu para pendekar Pendowo Limo Yamanjun untuk melacak dan menemukan akan keberadaan pendekar yang Yuzi. Sebab ia percaya jika para pendekar Pendowo Limo mampu menandingi ilmu kungfu pendekar yang Yuzi. Dalam keadaan yang sudah kritis inilah, untungnya Lee Xingyun diselamatkan oleh seorang pendekar misterius dengan menotok sarafnya agar racun yang berada di dalam tubuh Lee Xingyun tak menyebar. Li Xuan-er yang hendak kembali ke dalam penginapan, dengan naas dirinya ditabrak oleh seorang pemuda yang sedang mabuk berat yang membuat beras ketan miliknya berserakan. Merasa sangat bersalah, si pemuda tersebut terus mengikuti akan kepergian Li Xuan-er. Karena merasa malu dengan para penduduk kota, Li Xuan-er menerjang si pemuda mabuk tersebut dan seketika meninggalkannya. Namun setibanya di dalam rumah penginapan, lagi-lagi Li Xuan-er dikejutkan akan kemunculan si pemuda pemabuk yang seketika menotok dirinya. Nah, disinilah secara tak disangka ternyata si pemuda pemabuk yang berada di hadapan Li Xuan-er memiliki kemampuan hebat yang dapat menetralisir racun mematikan yang berada di dalam tubuh Lee Xingyun dengan ilmu tenaga dalamnya. Karena tak sedikit energi tenaga dalam yang ia keluarkan, si pemuda berambut putih seketika lemas jatuh pingsan di pelukan Li Xuan-er yang masih tertotok. Pagi harinya, di saat Lee Xingyun tersadar dari komanya, dirinya sangat terkejut melihat seorang pemuda yang tidur satu ranjang dengan Li Xuan-er. Karena salah paham inilah, tanpa aba-aba, Lee Xingyun menggampar si pemuda tersebut hingga bonyok tak karuan. Karena tak ingin adanya dugaan di dalam dugaan, Li Xuan-er menjelaskan di hadapan Lee Xingyun jika pemuda inilah yang membantu mengeluarkan racun mematikan yang berada di dalam tubuhmu. Atas salah paham itulah, dengan muka sok tegas, Lee Xingyun meminta maaf sambil mengucapkan terima kasih di hadapannya. Pemuda berambut putih ini bernama Zhang Zifan. Lee Xingyun yang masih penasaran akan jati diri asal Zhang Zifan berasal, ia menanyakan akan asal-usul perguruannya. Karena belum ingin dikenal lebih dalam, Zhang Zifan mengatakan jika dirinya hanyalah pemuda pengembara yang tak terikat dalam perguruan aliran apapun.
Yamajun yang melihat pendekar Qing dan Chung tak becus mendapatkan pusaka pedang naga. Tentu dirinya sangat geram, marah besar yang seketika mencekik pendekar Qing karena dianggap memalukan bagi perguruan Xuanming. Di sini Yamajun juga menggertak akan membunuh mereka berdua dengan amat tragis jika misi pencarian kedua bocah tengik murid pendekar Yang Yuzi tak berhasil ditemukan. Karena kemampuan Qing dan Chung masih di bawah rata-rata, tentu mereka sembah lutut di hadapan Yamajun dan memohon ampunan agar dapat memberikan kesempatan kedua kali untuk mereka. Nah, disinilah untungnya salah satu prajurit melapor di hadapan Yamajun jika keberadaan kedua murid pendekar Yang Yuzi berhasil ditemukan. Dan benar saja, esok paginya terlihat Li Xingyun dan yang lainnya dikejutkan akan kehadiran pendekar perguruan Xuanming di saat mereka hendak menuju lembah perguruan Tibet. Di sini Yamajun menggertak mengancam mereka untuk dapat menunjukkan tempat persembunyian pendekar Yang Yuzi jika tak ingin mati. Tentu pendekar Yang Yuzi diburu oleh para perguruan di segala penjuru benua, tak lain untuk merebut dan mendapatkan pusaka pedang naga yang dibawa olehnya. Zhang Zifan yang tak memiliki rasa takut, ia pun seketika melesat menyerang Yamajun dengan senjata handalannya yang berupa kipas lipat pencabut nyawa. Melihat kemampuan Li Xingyun yang tak bisa dianggap remeh, Yamajun yang terluka, ia memilih untuk kabur menarik pasukan untuk mundur. Karena menangkis pukulan rawa rontek yang dikeluarkan Yamajun, terlihat Li Xingyun tiba-tiba terpucat jatuh pingsan di sana. Di bawah alam sadar inilah, dengan bimbingan pendekar tak dikenal, terlihat Li Xingyun giat berlatih ilmu tenaga dalam Tianzu, yang merupakan teknik tenaga dalam tertua dan terampuh di dunia persilatan. Sedangkan di sisi lain, terlihat Zhang Zifan merasa kesal dengan Li Xuan'er sebab senjata kipas lipat pencabut nyawa miliknya telah dijual untuk menebus ramuan obat di klinik Mbok Darmi. Di samping itu, terlihat Yamajun memberitahu di hadapan Qing dan Chung jika pemuda berambut putih yang usai dihadapinya berasal dari perguruan Tongwen, yang dimana perguruan tersebut juga memiliki misi sama, yakni mencari akan keberadaan pusaka pedang naga. Karena tak ingin gegabah dan terlibat masalah yang besar, Yamajun akan melaporkan kenyataan tersebut di hadapan nenek tua Meng Po. Meng Po yang mendengar cerita jika Yamajun kalah berhadapan dengan Li Xingyun, tentu dirinya merasa aneh sebab Li Xingyun hanyalah anak ingusan kemarin pagi yang tak mungkin dapat mengalahkan kemampuan pendekar Yamajun yang terkenal dengan pukulan mematikannya. Di sini Meng Po sangat yakin jika ada seorang pendekar hebat selain Yang Yuzi yang selalu berada di belakang Li Xingyun. Di sisi lain, di dalam perguruan Tongwen, ayah angkat yang sekaligus sang tetua perguruan yang mendapat laporan jika Zhang Yifan telah ditemukan. Ia memerintahkan untuk mengirim surat memberitahu Zhang Yimen dan Xiao Yimen agar dapat membujuk dan membawa kembali Zhang Yifan ke dalam perguruan. Begitu halnya dengan ratu perguruan Hua Yifang. Di sini ia kembali memerintah Jiriwei untuk dapat menemukan dan membawa seorang buronan yang saat ini sedang diincar oleh perguruan Xuanming. Mengerti jika orang buronan itu ialah Li Xingyun, Jiriwei yang tak ingin melihat sang tetua kecewa kedua kali padanya. Ia menjaminkan nyawanya atas misi tersebut. Meskipun energi tenaga dalam Li Xingyun belum pulih 100%, ia tetap melanjutkan perjalanan untuk menuju lembah perguruan prajurit Tibet berada. Nah, disinilah mereka dihadang salah satu prajurit Tibet yang sedang berpatroli. Sesuai perintah, prajurit ini memberitahu mereka jika pimpinannya hanya memperbolehkan Li Xingyun masuk seorang diri. Tak percaya akan perkataan orang tersebut serta tak ingin Li Xingyun dalam bahaya, Zhang Yifan seketika melesatkan serangan ke arahnya. Namun hal tersebut nihil ia lakukan sebab teknik kungfu Zhang Yifan maupun mereka bertiga sekalian bukanlah tandingannya. Singkat cerita, terlihat Li Xingyun pun sudah berada di dalam perguruan Tibet.
sambil memperhatikan lukisan yang terletak di dinding. Fokus arah perhatian Lee Xingyun tiba-tiba mengarah pada pusaka pedang yang tergeletak di sana. Nah, di waktu yang bersamaan inilah Lee Xingyun juga dikejutkan akan kemunculan sosok pendekar topeng hitam. Di sini ia mengatakan jika dirinya lah yang mengajari teknik kungfu padanya. Karena sebuah kecerobohan yang dapat berakibat fatal, pendekar topeng hitam menotok Lee Xingyun agar tak dapat menggunakan ilmu tenaga dalam kungfu Tianzu selama setahun. Ingat akan perintah dan amanah guru Yang Yuzi, Lee Xingyun memberikan titipan gurunya pada si pendekar topeng hitam. Si pendekar topeng hitam yang tahu akan jati diri Lee Xingyun, ia menggertak mengatakan, jika dirimu lupa akan jati dirimu, maka akan bernasib selayaknya abu. Lee Xingyun yang tak paham, ia meminta pendekar topeng hitam untuk dapat menjelaskan lebih detail padanya. Karena saat ini bukanlah waktu yang tepat, pendekar topeng hitam mengambil pusaka naga 7 bintang sambil berkata, jika saat ini hingga masa yang akan datang pusaka ini resmi menjadi senjata milikmu. Sedangkan di sisi lain, terlihat Li Xuan'er mulai menunjukkan ketertarikan pada Zhang Yifan. Di sini Li Xuan'er bertanya akan asal serta tujuan Zhang Yifan datang di kota Zhangzhou. Karena tak bisa berbohong, Zhang Yifan mengatakan jika kedua orang tuanya sudahlah tiada di saat dirinya masih bocil. Mengerti akan kenyataan tersebut, terlihat Li Xuan'er terlihat sangat prihatin padanya, sebab secara tak langsung mereka memiliki garis nasib yang sama, ditinggalkan orang pas lagi sayang-sayangnya. Mengetahui jika saudaranya sudah kembali, tentu membuat Li Xuan'er sangat senang, tak lagi khawatir berlebih padanya. Di sini, Lee Xingyun mengajak Zhang Yifan dan Li Xuan'er untuk kembali ke kota Zhangzhou dengan misi membayar hutang sambil menikmati kopi hitam di kedai Mbok Darmi. Tak percaya akan kemampuan Lee Xingyun di masa depan, asisten si pendekar topeng hitam mengatakan jika pusaka pedang 7 naga tak pantas baginya. Di sini si topeng hitam mengatakan jika dirinya akan bertaruh nyawa demi masa depan Lee Xingyun, sebab ia merasakan jika Lee Xingyun ialah badai yang dapat menerpa api dan lautan. Singkat cerita, esok harinya terlihat si pendekar topeng hitam kembali menghampiri pendekar Yang untuk menanyakan akan maksudnya mengirimkan tanda token padanya. Nah, disinilah baru terungkap jika pendekar Yang dulunya ialah seorang agen rahasia ninja assassin di bawah kekaisaran yang telah melakukan pengkhianatan. Sedangkan si pendekar topeng hitam merupakan Perdana Menteri Kekaisaran yang ditugaskan untuk membasmi segala kejahatan dan pemberontakan. Karena misinya belumlah tuntas, serta belum ingin mengotori tangannya membunuh guru yang atas kesalahannya 30 tahun yang silam, si pendekar topeng hitam memberitahu guru Yang jika pusaka pedang 7 naga yang diburu oleh semua aliran perguruan besar usai ia serahkan pada Lee Xingyun. Mendengarkan akan berita tersebut membuat guru Yang sangat khawatir akan keselamatan Lee Xingyun, meskipun dirinya dijas oleh si pendekar topeng hitam sebagai penjahat besar. Begitu halnya dengan pendekar Sangguan, terlihat dirinya mulai mengikuti akan arah kepergian Lee Xingyun agar dirinya dapat melindungi dan membantu Lee Xingyun dari cengkraman para pendekar di segala aliran. Dan benar saja, di sini mereka dikejutkan akan kemunculan para pendekar perguruan Xuanming yang tetap berambisi keras untuk mendapatkan pusaka pedang naga. Lee Xingyun yang tak terima melihat warga tak bersalah mati di tangan Yamajun. Dengan dibantu Zhang Yifan, mereka pun melesat menyerang dengan amat brutal. Tak ingin tinggal diam, terlihat Li Xuan'er juga mengeluarkan segala teknik kemampuannya untuk menyerang Qing dan Chung.
Qing Danjung yang memiliki siasat lain, ia pun sengaja kabur dari pertarungan tersebut. Nah, disinilah terlihat Yamajun kewalahan tak mampu melawan kehebatan Lee Xingyun dan yang lainnya. Mengerti jika rencananya berjalan dengan mulus, dalam keadaan yang sudah tak berdaya inilah Qing Danjung sengaja kembali membawa pergi Yamajun yang sudah terluka parah. Hal yang sama juga dialami keempat pendekar Pendowo Limo. Terlihat mereka tak menemukan keberadaan Yamajun, sebab mereka secara tak sadar masuk ke dalam perangkap jebakan Qing Danjung yang sengaja mengirimkan alamat palsu pada mereka. Karena memiliki rasa dendam akibat sering diremehkan dan direndahkan dengan keji, pendekar Qing Danjung sengaja membunuh Yamajun dengan menyerap segala budidaya ilmu kanuragannya. Secara tak sengaja inilah aksi yang dilakukan Qing Danjung diketahui Jirue. Mengerti tindakan mereka sangatlah menguntungkan baginya. Di sini Jirue menggertak mengancam mereka agar dapat memberitahu keberadaan pusaka pedang naga tersimpan jika tak ingin rahasianya terbongkar. Qing Danjung yang tak bisa menolak, tentu mereka akan mencari tahu lebih jeli akan keberadaan pusaka pedang naga tersimpan. Sang Wan yang paham akan teknik bela diri yang dikeluarkan Zhang Yifan di hadapan Lee Xingyun, ia mengatakan jika Zhang Yifan berasal dari perguruan aliran sesat yang sama jahat serta liciknya dengan perguruan Xuanming. Zhang Yifan yang tak terima akan perkataan Sang Wan, ia berusaha membela diri dengan mengatakan jika perguruan Tongwen tak seperti apa yang mereka nilai. Lee Xingyun yang sedikit percaya dengan perkataan Sang Wan, dengan nada sedikit membentak, ia menyuruh Zhang Yifan untuk dapat pergi dari hadapannya saat itu juga. Nah, disinilah Lee Xingyun kemudian mendesak Sang Wan untuk dapat mengatakan akan asal jati dirinya, sebab mereka juga belum pernah bertemu sebelumnya. Dengan sedikit lekong inilah Sang Wan menjawab jika dirinya sengaja diutus untuk melindungi dan menjaga kalian semua dari segala kejahatan perguruan di segala aliran. Namun perkataan Sang Wan tiba-tiba dibantah oleh Jirue yang mengatakan jika si lelaki lekong ini memiliki maksud dan tujuan lain. Di sini, Jirue kemudian mengatakan akan misinya di hadapan Lee Xingyun jika dirinya ditugaskan oleh Ratu Li perguruan Hua Yifang untuk membawamu ke dalam perguruan. Jika tidak, maka hidupnya dalam ancaman. Lee Xingyun yang tak ingin melihat pujaan hatinya dalam kesusahan, ia bersedia ikut dengannya. Dalam keadaan sedikit teler di kedembok Darmi inilah Zhang Yifan dihampiri sosok bermuka bandit yang amat mengerikan, yang ternyata mereka ialah paman seperguruannya di Tongwen. Karena tak ingin direpotkan, Zhang Yifan dibawa paksa untuk kembali ke dalam perguruan oleh kedua pamannya. Singkatnya, sesampainya di dalam perguruan Tongwen, terlihat Zhang Yifan sangat ketakutan bertemu dengan ayah angkatnya, Tetua Tong, yang mengetahui jika Ratu Li perguruan Hua Yifang berkeinginan menangkap Lee Xingyun. Ia pun seketika memerintah Zhang Yifan untuk segera pergi menjemput Lee Xingyun untuk datang di perguruan. Mendengarkan akan titah perintah tersebut, Zhang Yifan mengatakan siap laksanakan di hadapan ayahnya. Karena tak ingin misinya gagal dan dihukum penggal oleh ayah angkatnya, Zhang Yifan memerintahkan beberapa pasukan inti untuk melacak titik keberadaan Lee Xingyun saat ini. Sedangkan di dalam markas perguruan Xuanming, terlihat Qing Danjung juga melapor di hadapan keempat pendekar Pendowo Limo jika Yamajun telah tewas dibantai Lee Xingyun.
Tak terima salah satu saudaranya tewas, dengan penuh amarah mereka pun bergegas pergi untuk mencari keberadaan Lee Xingyun. Nah, disinilah dengan tak sengaja Lee Xuan Er melihat gelagat yang mencurigakan yang disembunyikan oleh Jirue. Karena pendekar Qing dan Zheng merupakan musuh bebuyutan, Lee Xuan Er melapor akan kenyataan tersebut di hadapan saudaranya. Jirue yang tak ingin menyembunyikan rahasia pada mereka, ia mengatakan yang sesungguhnya di hadapan Lee Xingyun jika saat ini keempat pendekar Pendawa Lima menggempur bergerak menuju tempat persembunyian guru Yang Yuzi. Lin Xuan Er yang tak ingin melihat gurunya dalam bahaya, ia pun mengajak Lee Xingyun untuk segera pergi, sebab saat ini nyawa guru Yang Yuzi dalam bahaya. Lee Xingyun yang tak ingin gegabah dan masuk ke dalam perangkap pendekar Pendawa Lima, ia mengatakan di hadapan Lin Xuan Er untuk dapat lebih tenang. Dalam kondisi yang sulit untuk ditebak, serta tak ingin saudara perempuannya dalam bahaya, akhirnya Lee Xingyun bergegas pergi kembali ke rumah persembunyian gurunya. Dan benar saja, sesampainya di sana terlihat rumah guru Yang Yuzi sudah terbakar habis oleh api. Tentu hal tersebut membuat Lin Xuan Er menangis mensedih, sebab guru Yang Yuzi sudah ia anggap seperti ayah kandungnya yang selalu mendidik dan merawatnya dengan baik. Nah, di waktu yang bersamaan inilah keempat pendekar Pendawa Lima datang menemui Lee Xingyun. Tentu, kedatangan mereka tak lain untuk membalaskan dendam atas kematian salah satu saudaranya. Lee Xingyun yang merasa ada hal yang ganjal, tentu dirinya melakukan pembelaan sambil menantang mereka untuk beradu mekanik sebagai bukti siapa yang paling kuat dan tangguh ilmu kanuragan kungfunya. Karena tak ingin terjadi hal yang tak diinginkan, di atas bukit terlihat Zhang Yifan dari perguruan Tongwen, Jirue dari perguruan Hua Yifang. Dengan mode siaga mereka siap melesat untuk membantu Lee Xingyun. Mengerti kemampuan Lee Xingyun tak bisa diremehkan. Terlihat dengan keroyokan keempat pendekar Pendawa Lima menerjang, melesat menghajar Lee Xingyun dengan membabi buta. Nah, disinilah pukulan tapak bintang rawa rontek pun juga dikeluarkan yang membuat Lin Xuan Er seketika muntah darah. Lee Xingyun yang tak terima melihat kenyataan yang terjadi, dengan amarah yang berapi-api, tiba-tiba dari dalam tubuhnya mengeluarkan kekuatan budidaya yang amat dahsyat yang membuat keempat pendekar Pendawa Lima ketakutan melihatnya. Karena budidaya ilmu kungfu Tianzu yang dipelajari Lee Xingyun belumlah sempurna, tentu dirinya harus kalah telak tak kuat menahan pukulan tapak bintang rawa rontek yang dikuasai oleh keempat pendekar Pendawa Lima. Dalam mode kritis inilah, untungnya Zhang Yifan dengan sigap melesatkan serangan yang membuat salah satu dari keempat pendekar Pendawa Lima tumbang seketika. Hal yang serupa juga dilakukan Jirue, di mana ia mengancam tak akan segan menyerang jika mereka tak melepaskan Lee Xingyun. Sang Wan yang tak ingin kehilangan jejak, ia pun menghentikan pacuan kuda Jirue dan seketika menotoknya. Di dalam rumah persembunyian inilah terlihat Zhang Yifan berusaha semaksimal mungkin menyalurkan energi murni mengobati luka Lin Xuan Er. Melihat kondisi Lee Xingyun yang belum siuman, terlihat guru Yang Yuzi sangat cemas bahkan sedih melihatnya, sebab Lee Xingyun dan Lin Xuan Er sudah ia anggap sebagai anak kandungnya sendiri.
Pendekar topeng hitam yang mengerti jika kemampuan ilmu budidaya pengobatan guru Yang Yuzi sangatlah tinggi. Ia meminta pada guru Yang Yuzi agar dapat menyalurkan segala energi murni demi kesembuhan Lee Xingyun. Dan benar saja, di dalam ruang rahasia terlihat guru Yang Yuzi menaruhkan nyawanya demi mengobati Lee Xingyun, demi menebus atas kesalahan yang pernah ia perbuat 30 tahun yang silam. Di saat tersadar inilah, Lee Xingyun sangat terkejut melihat gurunya yang sudah tak lagi bernafas. Si pendekar topeng hitam yang tak ingin melihat Lee Xingyun sedih terlalu mendalam. Pada akhirnya ia membongkar memberitahu Lee Xingyun akan identitas aslinya, di mana Lee Xingyun merupakan anak kandung Kaisar Li, kerajaan dinasti Tang yang berhasil selamat dari kekacauan yang terjadi 30 tahun yang silam. Tak hanya itu, pendekar topeng hitam juga memberitahu Lee Xingyun jika pedang yang ia berikan padanya merupakan satu-satunya pusaka peninggalan ayah kandung Lee Xingyun yang terkenal dengan sebutan pedang naga bintang 7. Mengerti akan kenyataan tersebut tentu membuat Lee Xingyun sangat terkejut, sebab selama ini pedang yang ia bawa merupakan incaran perguruan di segala aliran. Lee Xingyun yang penasaran akan jati diri pendekar topeng hitam yang tahu akan segala hal tentang dirinya. Ia pun menanyakan akan kebenaran padanya, karena tak ada lagi yang ingin disembunyikan. Di hadapan Lee Xingyun, pendekar topeng hitam mengatakan jika dirinya ialah Perdana Menteri serta pengawal setia Kaisar Li, karena selama 30 tahun dinasti Tang kekosongan seorang pemimpin yang adil berdarah biru. Pendekar topeng hitam meminta di hadapan Lee Xingyun agar dapat bersedia menjadi kaisar, melanjutkan perjuangan ayahnya. Dengarkan keinginan tersebut di hadapan pendekar topeng hitam, Lee Xingyun mengatakan jika dirinya sama sekali tak ingin menjadi seorang kaisar, sebab kehidupan penuh kebebasanlah yang sangat ia impikan dan idamkan. Di sini, Lee Xingyun juga mengatakan jika dirinya akan balas dendam atas kematian kedua orang tua dan semua saudara kandungnya. Si pendekar topeng hitam yang tak kehabisan akal, dirinya terus membujuk Lee Xingyun agar bersedia menjadi kaisar dinasti Tang untuk dapat mengubah dan memerdekakan rakyat yang masih sengsara. Lee Xingyun yang mempunyai pedoman dan pendirian, ia kembali membantah perkataan pendekar topeng hitam dengan mengatakan jika dunia selamanya milik dunia, bukan milik seseorang. Sedangkan di dalam penjara rahasia bawah tanah, Sang Kun menghampiri Jirwe yang sudah siap untuk ia gunakan sebagai santapan makan malam. Karena penasaran akan jeritan dan desahan serta ekspresi yang akan dikeluarkan Jirwe, Sang Kun seketika pergi menghampiri pendekar topeng hitam sambil mengatakan jika hidangan sudah siap untuk dinikmati. Karena sudah 200 tahun lamanya tak pernah merasakan bahkan lupa akan rasa krenyes-krenyes, si pendekar topeng hitam meminta Sang Kun untuk menemani istirahat Lee Xingyun di dalam kamar. Sedangkan dirinya akan menyicipi hidangan yang sudah siap saji. Di saat lagi pemanasan dan hendak menikmati kenikmatan yang tiada batasan, dengan tak sengaja Sang Kun keceplosan mengatakan jika Jirwe saat ini berada di ruang hidangan malam. Tak ingin keorisinilan kekasihnya diambil pendekar topeng hitam. Dengan tergesa-gesa Lee Xingyun datang menghentikannya. Pendekar topeng hitam yang tak senang pesta kebahagiaannya terganggu. Dirinya seketika melesatkan serangan yang membuat Lee Xingyun terkapar tak mampu untuk melawan. Di sini, pendekar topeng hitam mengatakan jika wanita itu ialah miliknya. Dengarkan ungkapan tersebut, Lee Xingyun juga mengatakan jika Jirwe ialah kekasih idamannya. Namun, perkataan tersebut tak digubris oleh pendekar topeng hitam. Di sini dirinya sambil mengatakan
jika di dunia ini tak ada yang dapat menghentikan dirinya terkecuali Kaisar Li. Paham akan perkataan tersebut, seketika dirinya bangkit sambil mengatakan jika dirimu hanyalah seorang menteri, sedangkan diriku ialah kaisar, maka ku perintahkan dirimu untuk melepaskan Jirue, serta jangan berbuat serakah apalagi jahat untuk selamanya. Mendengarkan akan titah perintah tersebut, pendekar topeng hitam seketika tunduk patuh di hadapan Lee Xingyun. Keempat para pendekar Pendowo Limo yang merasa aneh akan ilmu kungfu budidaya Lee Xingyun, yang melapor di hadapan Meng Po jika Lee Xingyun bukanlah pemuda sembarangan untuk dianggap remeh. Mendengarkan laporan tersebut, Meng Po mulai berpikir yang seketika mengatakan bahwa Kaisar Yuan dalam masalah besar. Di waktu yang sama juga di dalam perguruan Tongwen, lihat tetua Tong marah besar melihat para pasukannya tak berhasil membawa Lee Xingyun di hadapannya karena dianggap sebagai budak. Dengan amat keji, tetua Tong membunuh mereka semua dengan senjata jarum suci miliknya. Begitu halnya di dalam perguruan Hua Yifang, Ratu Li yang mendengarkan laporan akan kegagalan para pendekarnya tentu membuat ia sangat geram, terutama pada Jirue yang tak amanah dengan tugasnya. Si pendekar topeng hitam yang bersemangat amat besar, ia menasihati mengatakan di hadapan Lee Xingyun jika dirinya siap untuk kembali melatihnya ilmu kungfu Tianzu hingga sempurna. Hal itu semua ia lakukan karena keberadaan Lee Xingyun saat ini semakin membahayakan. Sambil mengaca bahwa sungai dan danau tidaklah rata, tentu perjalanan penuh kepahitan Lee Xingyun barulah dimulai. Singkat cerita, keesokan harinya, salah satu pasukan perguruan Hua Yifang atas perintah Ratu Li, ia menemui Nona Ling si pendekar pemikat ilusi untuk bersedia menangkap Lee Xingyun dan si pengkhianat Jirue. Mendengar akan perintah tersebut, Nona Ling seketika tertawa mendesah sambil mengatakan jika misi itu tidaklah sulit baginya. Perguruan Xuan Ming yang tak ingin kalah saing untuk mendapatkan Lee Xingyun, anak Kaisar Yuan yang bernama Ming Yun, memerintahkan Meng Po dan pendekar yang lainnya untuk dapat segera menangkap Lee Xingyun hidup maupun mati. Sebab keberadaan Lee Xingyun merupakan bencana serta ancaman besar baginya. Dan benar saja, di saat Lee Xingyun dan Jirue sedang singgah di sebuah kedai, terlihat mereka tiba-tiba dihampiri oleh para warga yang sedang memburu menangkapnya demi hadiah besar dari perguruan Xuan Ming. Namun secara tak disangka inilah, di waktu yang bersamaan, Nona Ling juga tiba di sana, yang membuat semua warga kota tersyahwat tak mampu menatap dan membau aroma wewanginya. Sadar akan bau aroma tersebut, Jirue berusaha memberitahu Lee Xingyun. Namun hal tersebut gagal ia lakukan, yang membuat dirinya dan Lee Xingyun terjatuh pingsan tak berdaya di sana. Di dalam rumah persembunyian inilah, terlihat Nona Ling menggampar Jirue sambil mengatakan jika dirimu telah melanggar aturan perguruan Hua Yifang yang diharamkan untuk bercinta maupun memiliki rasa dengan seseorang pria. Tentu hukuman yang pantas bagi Jirue tak lain ialah hukuman mati. Nona Ling yang tak kuat melihat kegagahan Lee Xingyun. Di sini dirinya mendadak hyper, yang sangat berkeinginan tinggi agar Lee Xingyun mau melayani dirinya dengan sepenuh hati. Lee Xingyun yang otaknya tak seburu otak udang, tentu dengan imun ia menolak keras ajakan Nona Ling. Merasa sangat kesal, Nona Ling yang hilang akan kesabaran, ia pun seketika mencabut menodongkan pedang ke arah Lee Xingyun.
Dalam keadaan terdesak inilah, untungnya pendekar Sangkun datang melumpuhkan mereka semua dengan amat mudahnya. Karena tindakan Nonaling yang dianggap keterlaluan, dalam kondisi terikat inilah, Sangkun meminta Lee Xingyun untuk melenyapkan nyawa wanita penggoda tersebut. Tak ingin melihat hal tersebut terjadi, Zhuruhe menghentikan aksi Lee Xingyun sambil mengatakan jika Nonaling ialah orang dari perguruannya. Ya, meskipun hati dan batinnya sempat dibuat kesal, pada akhirnya Lee Xingyun membebaskan wanita tersebut setelah mendapatkan kis kehangatan dari Zhuruhe. Sedangkan di sisi lain, Zhang Yifan yang tak kuat melihat Li Xuan-er sedih merindukan saudara lelakinya, ia mengatakan siap membantu menemukan keberadaan Lee Xingyun. Namun di waktu yang bersamaan inilah Zhang Yifan terkejut melihat kedatangan kedua paman seperguruannya yang secara tiba-tiba. Kedatangannya tak lain bermaksud untuk membawa Zhang Yifan kembali ke dalam perguruan Tongwen, menerima hukuman atas misinya yang gagal membawa Lee Xingyun. Tak ingin hidupnya dalam bahaya, Zhang Yifan mencoba melawan dan kabur dari hadapan pamannya. Karena jati diri Lee Xingyun saat ini bukanlah rahasia. Mingyun di hadapan Kaisar Yuan ayahnya, ia melapor jika saat ini perguruan Hua Yifang dan Tongwen sedang memburu mencari keberadaan anak kandung Kaisar Li yang telah lama menghilang. Dengar akan hal tersebut serta tak ingin kedudukannya berpindah kursi, Kaisar Yuan memerintahkan Mingyun agar dapat menemukan dan membunuh si bocah tersebut. Dan benar saja, di dalam perguruan Tongwen, Ratu Li perguruan Hua Yifang sengaja mendatangi Tetua Tong dengan maksud mencari keberadaan Lee Xingyun. Di sini, Tetua Tong mengatakan di hadapan Ratu Li jika Lee Xingyun belum berhasil ia temukan. Mengerti jika keselamatan Lee Xingyun sangatlah berarti, Ratu Li dan Tetua Tong yang tak ingin Lee Xingyun jatuh bahkan mati di tangan perguruan Xuanming. Akhirnya mereka menjalin kongsi kerjasama untuk dapat melindungi anak keturunan Kaisar Dinasti Tang dari ambisi perguruan Xuanming yang sangat berkeinginan besar untuk membunuhnya. Singkat cerita, keesokan harinya, Lee Xingyun membujuk Sangkun agar dapat menemani dan memimpin jalan untuk mencari keberadaan Li Xuan-er saudara perempuannya. Dan benar saja, secara tak disengaja inilah mereka melihat Li Xuan-er bersama orang perguruan Tongwen. Menganggap jika keberadaan Li Xuan-er dalam bahaya, Lee Xingyun seketika melesatkan serangan ke arahnya. Atas kesalahpahaman itulah pendekar Zhang Yimen meminta maaf di hadapan Lee Xingyun sambil tunduk hormat di hadapannya. Tak hanya itu, dirinya juga menyampaikan pesan Tetua Tong di hadapan Lee Xingyun jika secara murah hati Tetua Tong mengundangnya untuk datang di perguruan Tongwen. Paham akan hal tersebut, Lee Xingyun mengatakan di hadapan Zhang Yimen jika dirinya pasti akan datang. Karena sudah sekian lama tak berjumpa inilah, Lee Xingyun memeluk erat Li Xuan-er atas rasa kerinduan dan kecemasan mengkhawatirkan dirinya. Dengan sedikit manja, Li Xuan-er mengatakan hal jujur di hadapan Lee Xingyun agar merestui hubungannya dengan Zhang Yifan, sebab secara bersama mereka sudah saling merasakan kenikmatan yang tiada tara. Mendengar akan kenyataan tersebut tentu membuat Lee Xingyun sangat terkejut. Kedua perempuan yang bernama Pai Jem dan Tiam yang mengerti pemuda di hadapannya bernama Lee Xingyun. Seketika ia mengatakan, bukannya 1 hari yang silam dirimu sudah tewas kehilangan 1 kepala. Dengarkan ungkapan tersebut tentu membuat Lee Xingyun dan yang lainnya merasa bingung. Yang seketika menyimpulkan jika ada sesuatu yang tak beres dan harus segera diselesaikan. Dan benar saja, di sebuah hutan bambu inilah Lee Xingyun dan yang lainnya menghadang para pasukan perguruan Xuanming untuk mengecek serta memastikan orang mati yang mereka bawa. Namun hal tersebut ternyata sebuah jebakan yang sengaja dibuat Mingyun guna memancing Lee Xingyun untuk datang. Mengerti jika Mingyun sangatlah membahayakan dan bukan lawan imbang,
Lee Xingyun yang tak ingin saudaranya serta orang yang ia sayang dalam bahaya. Ia meminta Zhang Yifan dan yang lainnya untuk dapat segera pergi. Sedangkan dirinya akan bertaruh nyawa untuk menuruti permintaan Mingyun ikut bersamanya di dalam perguruan Xuanming. Paham akan hal tersebut, pendekar topeng hitam yang memiliki siasat, ia mengatakan di hadapan San Kun jika Lee Xingyun akan tetap baik-baik saja. Sedangkan di sisi lain, Glajirwe dan Li Xuan'er kembik-kembik menangis khawatir akan nyawa keselamatan Lee Xingyun demi menyelamatkan mereka semua karena memiliki dendam yang amat besar. Di dalam perguruan Xuanming nampak terlihat pendekar Lee Xingyun sangat benci. Ia mengatakan di hadapan Qing dan Chung, jika suatu saat tiada ampun bagimu untuk dapat hidup lebih lama di permukaan bumi. Mendengar akan ancaman tersebut dengan spontan membuat mereka tertawa sambil meremehkan dan memandang Lee Xingyun yang sudah tak bertaring di hadapannya. Tak hanya itu, Mingyun yang juga terobsesi akan rahasia pusaka pedang bintang 7. Ia menggertak mengancam Lee Xingyun agar dapat menunjukkan rahasia yang tersimpan padanya. Jika tidak, maka perguruan Xuanming akan bertindak lebih kejam dari apa yang sudah terjadi pada keluarga Lee Xingyun yang dibantai dengan amat brutal oleh para pendekar Pendowo Limo. Melihat akan kekejaman yang sudah mereka perbuat pada keluarganya, Lee Xingyun mengatakan di hadapan Mingyun jika dirinya tak akan mengizinkan dan membiarkan engkau menjadi penguasa selama diriku masih hidup. Dan benar saja, tanpa butuh waktu yang lama, terlihat para pasukan dua perguruan besar Tongwen dan Hua Yifang menghadang Mingyun dan pasukan untuk menyelamatkan Lee Xingyun dari jeratan cengkraman mereka. Mingyun yang menyadari jika kekuatan budidaya Tetua Tong dan Ratu Li yang tak bisa dianggap remeh, tak ingin ambil situasi yang membahayakan. Akhirnya ia memutuskan untuk kabur pergi dari hadapan mereka. Di dalam kedai inilah Tetua Tong dan Ratu Li kembali membujuk Lee Xingyun agar dapat dengan segera melebarkan sayap kekuasaan, memerangi Kaisar Yuan demi memulihkan dan menjayakan kembali dinasti Tang. Sebab mereka sangat yakin jika Lee Xingyun ialah anak naga bermahkota dewa. Dengarkan akan ungkapan tersebut di hadapan Ratu Li dan Tetua Tong, Lee Xingyun mengalihkan pembicaraan menggertak sambil menunjukkan pusaka pedang naga 7 bintang di hadapan mereka. Di sini, Lee Xingyun mengatakan jika selama dirinya turun gunung tak sedikit para pendekar asal perguruan Tongwen dan Hua Yifang yang berlomba dan berambisi mendapatkan pusaka ini. Untuk itu ambillah jika memang kalian menginginkannya. Tak hanya itu, Lee Xingyun yang paham jika mereka telah dipaksa dan diancam si pendekar topeng hitam agar dapat bersatu. Ia kembali mengatakan jangan sok sopan di hadapan saya, yang kenyataannya dirimu berkepala dua di belakangku. Takut akan hal tersebut, tentu mereka meminta maaf di hadapan Lee Xingyun. Meskipun kekuatan ilmu budidaya kungfu yang mereka miliki jauh di atas Lee Xingyun. Lee Xingyun yang memiliki siasat lain. Ia memerintahkan mereka untuk dapat pergi dari hadapannya saat itu juga. Nah, di saat Lee Xingyun dan yang lainnya sedang beristirahat bercerita di kedai inilah, tiba-tiba mereka dihampiri seorang pendekar tua berteriak mencari keberadaan anaknya yang menghilang. Namun tanpa mereka sadari, ternyata si kakek tua ini memiliki teknik ilmu budidaya kungfu tinggi dengan melihat caranya dalam bermain pedang. Si pendekar tua yang merasa Zhang Yifan ialah anaknya, ia pun menarik mengajaknya untuk pergi.
Sadar jika orang tua ini bukanlah sembarangan orang, Lee Xingyun seketika menarik bertanya di hadapan Pak Tua, apa bukti jika Zhang Yifan ialah anakmu? Merasa bingung tak bisa membuktikan dan sedikit agak pikun, si pendekar tua seketika berlari pergi dari sana. Tak berselang lama malam harinya, terlihat Lee Xingyun bercengkrama bercanda gurau sambil bercerita manja dengan Jirue. Selain itu, Lee Xingyun juga merasa khawatir melihat kemampuannya yang masih jauh untuk menghadapi para musuhnya dari perguruan Xuanming. Pagi harinya di saat Lee Xingyun dan yang lainnya sedang membicarakan siasat untuk dapat menerobos masuk di dalam kota kekaisaran. Perhatian mereka teralihkan di saat melihat pusaka pedang naga bintang 7 milik Lee Xingyun yang tiba-tiba menghilang. Tak ingin kehilangan jejak, dengan kemampuan jutsu saipu angin, akhirnya pendekar Sangkun berhasil mengejar si pencuri pusaka pedang naga tersebut. Mengerti jika pendekar asasin ini merupakan suruhan dari perguruan Xuanming, Lee Xingyun yang memiliki siasat dan rencana lain, ia sengaja mengampuni tak membunuh si pendekar asasin atas kesalahannya dengan syarat dirinya harus memberikan ide yang menguntungkan untuknya. Karena tak ingin mati dalam usia muda, si pendekar asasin mengatakan di hadapan Lee Xingyun jika dirinya pernah juara adu domba, yakni menciptakan perselisihan menghasut para pendekar Pendowo Limo dengan pendekar si kembar Qing dan Chung agar dapat berseteru dan saling membunuh. Mengerti akan rencana tersebut, di sini Lee Xingyun berusaha percaya pada si pendekar asasin sambil menggertak berkata, jika dirimu berbohong tak menepati akan janji dan misi, jangan salahkan saya jika nyawamulah sebagai gantinya. Paham akan hal tersebut, di hadapan Lee Xingyun, si pendekar asasin mengatakan tak berani ingkar janji untuk menyelesaikan sebuah misi. Dan benar saja, singkat cerita esok harinya, terlihat ketika pendekar Pendowo Lima mendapati bangkai mayat saudaranya yang tak wajar. Di sini, si pendekar asasin tiba-tiba datang sambil menjelaskan di hadapan mereka jika kematian saudaranya bukanlah ulah Lee Xingyun, melainkan kematiannya akibat disiksa dan dihisap segala ilmu budidaya kungfunya. Menyadari jika kemampuan itu hanya dimiliki oleh pendekar Qing dan Chung, ketiga pendekar Pendowo Limo yang amat geram, ia meminta si pendekar asasin untuk dapat melacak, menemukan jejak keberadaan mereka berdua. Tak hanya itu, berita atas pengkhianatan yang dilakukan Qing dan Chung saat ini juga sudah sampai di telinga nenek tua Meng Po. Meng Po yang tak ingin adanya gesekan internal di dalam perguruan Xuanming, yang meminta arahan Ming Yun agar menemukan jalan keluarnya. Melihat keberadaan para pendekar Pendowo Limo dan pendekar Qing dan Chung sama sekali tak ada kemajuan dan kontribusi nyata di dalam perguruan, ia mengatakan di hadapan nenek tua Meng Po, biarlah mereka saling membunuh agar terbukti siapa yang paling kuat di antara mereka. Di sisi lain, Lee Xingyun yang sadar jika kemampuan ilmu budidaya kungfunya masih jauh di atas Ming Yun, terlihat dirinya sangat giat berlatih agar dapat mengimbangi di saat berhadapan dengan para pendekar dari perguruan Xuanming. Tak terkecuali Ming Yun itu sendiri. Rasa misinya berjalan dengan mulus. Si pendekar asasin sengaja datang menemui kedua pendekar Qing dan Chung dengan maksud mengadu domba dan menghasutnya agar mereka dapat ia kendalikan. Nah, di sini si pendekar asasin mulai bersiasat dengan mengatakan bersedia membantu mereka untuk melumpuhkan dan menangkap Lee Xingyun. Melihat ilmu budidaya mereka yang masih jauh di atas Lee Xingyun, si pendekar asasin kemudian mengatakan jika saat ini waktu yang tepat untuk menyingkirkan ketiga pendekar Pendowo Limo yang tersisa. Tentu dengan menyerap semua ilmu budidaya yang dimiliki, Lee Xingyun bukanlah masalah yang besar untuk dihadapi.
Mendengarkan akan ide tersebut, pendekar Qing dan Chung seketika tertawa tak bisa membayar akan ide cerdik si pendekar asasin yang amat menguntungkan baginya. Setelah membuat mereka percaya, si pendekar asasin kemudian pergi sambil membawa salah satu pendekar Pendowo Limo yang sudah masuk ke dalam target misinya. Di sini Lee Xingyun mengatakan jika dirinya datang untuk menuntut balas dendam atas kematian semua keluarganya. Ya, cukup sekali lesatan, seketika juga pun meninggal. Tak berhenti sampai di situ. Esok harinya, terlihat si pendekar asasin sengaja membawa pendekar keempat dari kelima pendekar Pendowo Limo di tempat persembunyian pendekar Qing dan Chung. Dengan amarah yang besar karena dikhianati, ia pun seketika melesat untuk membalaskan dendam atas kematian ketiga saudaranya. Tak ingin bermain lebih lama, si pendekar asasin juga turun tangan melesatkan senjata rahasia yang membuat si pendekar Pendowo Limo tak lagi berdaya. Dalam situasi inilah, Qing dan Chung kembali melakukan aksinya menyerap semua ilmu budidaya guna meningkatkan level tingkatan tapak beracun jurus mematikannya. Si pendekar asasin yang paham jika ambisi Qing dan Chung amatlah besar. Ia kembali membawa mereka di sebuah tempat yang sudah ia persiapkan untuk memulai perseteruan yang sesungguhnya. Di tempat inilah, Qing dan Chung sengaja menjebak tetua pendekar Pendowo Limo dengan melemparkan kantong kepala saudaranya yang sudah ia racik dengan racun pelemah jiwa. Tak kuat melihat kematian saudaranya dengan amat tragis, dirinya pun seketika melesat untuk membalaskan dendam atas perbuatan yang dilakukan Qing dan Chung pada semua saudaranya. Dalam kondisi hampir tewas inilah, untungnya racun pelemah jiwa yang sudah mereka persiapkan berkontraksi, yang membuat ilmu budidaya si tetua pendekar Pendowo Limo seketika melemah tak memiliki daya. Melihat kondisi yang sangat menguntungkan inilah, tanpa basa-basi pendekar Qing dan Chung mengakhiri nyawa si tetua pendekar Pendowo Limo dengan menyerap semua ilmu budidayanya. Merasa jika saat ini jurus tapak racun mematikannya sudahlah jitu, pendekar Qing dan Chung kemudian bertanya, kapan engkau menemukan diriku dengan Lee Xingyun? Di sini, pendekar asasin mengatakan, membunuh Lee Xingyun sama halnya kalian berhasil menyingkirkan paku di mata Kaisar Yuan, serta mendapatkan pusaka pedang naga bintang 7, merupakan kontribusi besar yang patut mendapatkan gelar berharga dari mata Kaisar Yuan. Terobsesi akan hal tersebut, Qing dan Chung meminta si pendekar asasin agar dapat mempertemukan dirinya dengan Lee Xingyun secepat mungkin. Sedangkan di sisi lain di dalam istana kekaisaran, terlihat Ming Yun mendatangi ayahnya yang masih bersenang-senang dengan seorang selir bayaran. Merasa kedatangannya sangatlah mengganggu, Kaisar Yuan membentak Ming Yun karena ketidakbecusannya menangkap Lee Xingyun dan mendapatkan pusaka pedang naga. Merasa perjuangannya sama sekali tak dihargai, terlihat Ming Yun menatap tajam ayahnya dan berencana untuk membunuhnya demi menggeser kursi singgasana. Tetua Tong yang penasaran akan sosok jati diri si pendekar tua yang mengaku sebagai ayah kandung Zhang Yifan, ia pun sengaja mengejar untuk mengetahui asal-usul si pendekar tua tersebut. Ya, di sini Tetua Tong sengaja memancing si pendekar tua untuk melihat kekuatan ilmu budidaya kungfu yang dimilikinya. Dan benar saja, di sini nampak jika ilmu budidaya Tetua Tong sama sekali tak sebanding dengan si pendekar tua. Sadar akan hal tersebut, Zhang Yimen pun bertanya, siapa pendekar tua itu yang sesungguhnya? Di sini Tetua Tong mengatakan, jika si pendekar tua yang barusan ia hadapi berasal dari perguruan kuil Tianzi, yang merupakan ayah kandung Zhang Yifan yang bernama Zhang Zuanling. Tentu, kegilaan yang dialami si pendekar tua tak lain karena kehilangan putranya yang sengaja diambil oleh Tetua Tong itu sendiri. Sesuai dengan siasat,
Di sini pendekar asasin melapor di hadapan Lee Xingyun jika kelima pendekar Pandawa 5 sudah berhasil ia tuntaskan. Sebelum bertemu dengan Qing Danjung, si ninja asasin memberitahu Lee Xingyun jika saat ini ilmu budidaya tapak beracun mematikan Qing Danjung amatlah jitu yang mampu membunuh lawan dalam hitungan detik. Tak gentar akan hal tersebut, Lee Xingyun menyuruh si pendekar asasin untuk mempertemukan mereka di sebuah makam kakeknya dan ayah kandung saudara perempuannya Lee Xuan-er yang tak jauh dari hutan bambu. Dan benar saja, tak berselang lama esok paginya, terlihat Qing Danjung dibawa oleh si pendekar asasin di tempat yang sudah ditentukan. Melihat akan kedatangan mereka, Lee Xingyun mengatakan, "Apakah kalian sudah siap untuk mati hari ini?" Dengan sombong Qing Danjung menjawab, "Kalianlah yang akan binasa di tanganku." Lee Xingyun yang tak ingin melibatkan Lee Xuan-er, ia sengaja menggunakan pedang saudaranya sebagai pengganti untuk membalaskan dendamnya. Tak ingin banyak cincong, mereka pun bersama melesatkan serangan untuk membunuh Lee Xingyun. Rasa jurus kungfu Lee Xingyun sama sekali tak mengefek dan melukai tubuhnya. Tentu Qing Danjung seketika meremehkan dan menganggap jika ilmu budidaya Lee Xingyun hanyalah receh di bawah rata-rata. Mengerti jika jarum legendaris yang digunakan Lee Xingyun merupakan jarum pemecah energi internal lawan. Tentu dalam hitungan detik, terlihat pendekar Qing Danjung tak mampu lagi untuk melawan. Di sini, Lee Xingyun juga mengatakan, jika kalian sudah masuk ke dalam perangkap jebakan Batman yang direncanakan oleh si pendekar asasin, merasa jika nyawanya belumlah berakhir, pendekar Qing menyuruh kekasihnya untuk segera kabur sejauh mungkin. Namun hal itu berhasil mereka lakukan, yakni pergi dan tak akan kembali untuk selamanya. Ya, pada akhirnya Lee Xingyun dan Lee Xuan-er berhasil membalaskan dendamnya yang terpendam selama 16 tahun lamanya. Namun permasalahan tak berhenti sampai di situ. Di waktu yang bersamaan, terlihat Nona Ling datang menemui Lee Xingyun dengan maksud menyampaikan pesan Ratu Lee yang menyuruh Lee Xingyun untuk segera menikahi Jirue. Nona Ling yang tahu jika Lee Xingyun amatlah mencintai Jirue, ia pun membawa pergi Jirue untuk ia rias memakai gaun pengantin. Lee Xingyun yang bingung dan belum memiliki jawaban, ia menyuruh Nona Mo ikut untuk ia obati luka serius akibat terkena serangan mematikan dari kedua pendekar tanpa rupa. Ya, setelah menemukan buku petunjuk teknik penyatuan energi internal yang ia temukan di dalam saku pendekar Zhong, akhirnya Nona Mo berhasil ia selamatkan dengan metode yang tertulis dalam buku teknik penyatuan energi internal tersebut. Namun tindakan Lee Xingyun membuat salah paham Jirue yang menganggap dan mengira jika Lee Xingyun melakukan hal yang tak wajar yang tak bisa untuk dijelaskan. Kecewa akan hal tersebut, Lee Xuan-er yang tak ingin Jirue mensedih, ia pun mengejar akan arah kepergiannya. Di saat kembali inilah terlihat Lee Xuan-er berjalan sempoyongan merintih kesakitan yang membuat Lee Xingyun dan yang lainnya terkejut melihatnya. Sebelum pingsan, Lee Xuan-er mengatakan jika mereka diserang Mingyun secara tiba-tiba dan membawa pergi Jirue. Melihat Lee Xuan-er terluka amat parah terkena racun dingin yang sudah menyebar ke dalam saraf tulang belakang, Lee Xingyun meminta mereka untuk dapat keluar dari dalam kamar, sebab Lee Xuan-er tak akan dapat bertahan lewat dari 2 jam. Karena tak ingin kehilangan saudara yang paling ia sayang, Lee Xingyun juga meminta pendekar Sangkun untuk dapat menemani Zhang Yifan dengan tak membiarkan ia masuk ke dalam kamar selama dirinya masih dalam proses penyembuhan. Karena rasa khawatir yang amat tinggi inilah membuat Zhang Yifan tak bernafsu untuk minum bersenang-senang sampai kehilangan akal. Dalam kondisi yang sedikit oleng, Sangkun mengatakan jika Lee Xingyun menggunakan teknik larangan untuk menghilangkan racun di dalam tubuh Lee Xuan-er. Sadar akan hal tersebut, tanpa basa-basi, Zhang Yifan mendobrak masuk ke dalam kamar melihat akan kenyataan yang sedang terjadi. Ya, atas kesalahpahaman itulah
terlihat Zhang Yifan seketika pergi dengan perasaan amat benci terhadap Lee Xingyun. Malam harinya, Lee Xingyun yang tak memiliki waktu banyak, ia memerintahkan si pendekar asasin untuk melacak menemukan titik keberadaan Jirue ditahan. Sedangkan di dalam istana kekaisaran, Mingyun terlihat sangat marah mendengar keputusan ayahnya yang hendak menjadikan saudara keduanya sebagai kaisar yang baru. Merasa sangat dikhianati dan perjuangannya yang selalu tak dihargai. Dengan amat sadis, Mingyun membunuh mereka semua tak terkecuali Kaisar Yuan ayahnya demi menjadi seorang kaisar yang tak terkalahkan. Pendekar asasin yang berhasil menemukan titik keberadaan Jirue ditahan dengan penuh kehati-hatian. Ia membawa Lee Xingyun dan yang lainnya untuk masuk ke dalam istana kekaisaran. Di dalam aula istana inilah mereka sangat terkejut melihat Kaisar Yuan tersimbah darah mati dalam kondisi mengenaskan. Mengetahui jika siasatnya berjalan dengan mulus, dari arah belakang Mingyun mengepung mengomando semua pasukan untuk tak membiarkan Lee Xingyun keluar dari dalam istana. Karena kedudukan kursi kekaisaran tak ingin diambil oleh Lee Xingyun. Di sini Mingyun menggertak tak segan membunuh Jirue jika Lee Xingyun enggan menyerahkan pusaka pedang naga bintang 7 padanya. Karena tak ada pilihan lain, si pendekar asasin yang bermuka dua, ia mencabut menghadap Mingyun sambil membawakan pusaka pedang yang diinginkan. Dengan tertawa terbahak inilah Mingyun menantang Lee Xingyun untuk membuktikan siapa di antara mereka yang berhak untuk menjadi sang kaisar. Sadar jika kemampuannya masihlah di bawah rata-rata, Lee Xingyun menyuruh pendekar Sangkun untuk maju melawan serta menyuruh saudara perempuannya Lee Xuan-er untuk mencari tempat yang aman. Dan benar saja, terlihat pendekar Sangkun terkena pukulan telak mematikan yang membuat dirinya tak mampu lagi untuk melawan. Lee Xingyun yang tak kuat melihat kenyataan tersebut serta tak ingin saudaranya banyak yang menjadi korban, Lee Xingyun seketika melesat bertarung mati-matian menghadapi Mingyun yang kejam. Dan benar saja, di sini terlihat jika kemampuan ilmu budidaya kungfu Mingyun jauh melampaui kehebatan Lee Xingyun. Tentu, cukup sekali hentakan, Lee Xingyun tak lagi mampu untuk melawan. Sebelum melihat Lee Xingyun tewas, Mingyun mengatakan jika dirimu hanyalah cacing tanah yang selamanya tak akan dapat menjadi sosok naga yang bermahkota dewa. Mendengar ungkapan tersebut membuat Lee Xingyun tersenyum meremehkan sambil berkata jika dirimu hanyalah seekor semut yang berharap tinggi untuk menjadi naga. Tak peduli berdarah naga maupun bermahkota dewa, semua itu akan sia-sia jika dunia jatuh di tangan para tikus berkepala semut yang rakus akan sebuah kekuasaan dan singgasana. Dengar akan ungkapan tersebut, terlihat para pasukan perguruan Xuan Min tunduk lutut di hadapan Lee Xingyun. Tak hanya itu, si nenek tua Mengpo juga membantah perintah Mingyun sambil melepaskan tali ikatan di tangan Jirue. Di waktu yang bersamaan inilah, si pendekar topeng hitam juga datang sambil tertawa di tengah-tengah mereka. Melihat Yuan Ming bagaikan tikus berkepala semut yang harus disingkirkan, si pendekar topeng hitam seketika melesat menyerang Mingyun hingga lumpuh tak berdaya. Lee Xingyun yang tak ingin mengotori tangannya, ia mengatakan di hadapan Mingyun, pergilah sejauh mungkin, akan kubiarkan dirimu untuk hidup. Karena sebuah ambisi yang amat besar berkeinginan menjadi sang kaisar, Mingyun seketika lari menuju kursi singgasana untuk mewujudkan keinginannya. Terjatuh mati untuk selamanya. Tak ingin kursi singgasana kekaisaran kosong,
pendekar topeng hitam mengatakan di hadapan Lee Xingyun, jika saat inilah waktu yang tepat untuk menobatkanmu sebagai kaisar, memimpin dan menguasai dunia sepenuhnya. Lee Xingyun yang merupakan pemuda sejati yang mengatakan yang sejujurnya di hadapan pendekar topeng hitam, jika dirinya sama sekali tak tertarik mendominasi dunia menjadi seorang kaisar, sebab ia merasa jika takdir perjalanan kehidupannya di bawah kendali sependekar topeng hitam, dalam artian semua hanyalah settingan dan tipuan si pendekar topeng hitam untuk mendidik Lee Xingyun, serta untuk melihat bagaimana Lee Xingyun bijak dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, sampai ia pantas disebut sebagai pahlawan dan kaisar yang sejati. Lee Xingyun yang belum paham akan hal tersebut, ia pergi bersama para saudaranya meninggalkan sebuah obsesi yang sama sekali tak ia inginkan. Ya, di sini Lee Xingyun memilih hidup dengan bebas terbang selayaknya burung di langit yang tiada batasan dan paksaan. Tak ingin memaksakan sebuah keadaan, si pendekar topeng hitam mulai memikirkan rencana dan siasat yang selanjutnya sambil berkata, selama darah keturunan raja masih mengalir di dalam tubuhnya, Lee Xingyun tak akan pernah bisa menghindar akan sebuah takdir yang sudah ditetapkan. Di akhir film, terlihat Zhang Yifan ditangkap oleh si pendekar misterius yang mengaku sebagai anak putra kedua dari kerajaan Jin. Bahkan di sisi lain juga terlihat jika pendekar Chung belumlah tewas. Paham akan kondisi tersebut, pendekar topeng hitam mengatakan jika perjalanan Lee Xingyun belumlah berakhir. Namun, hal yang tak pernah diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun selesai. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton film ini sampai akhir. Ada kalanya takdir tak bisa diubah. Tetaplah temukan jati dirimu dan tinggalkan semua penyesalan, karena menyesal akan membuat jiwa gentayangan. Yadalah, saya Miminasi Film pamit undur diri karena mau ngebayar utang di warung Mbok Darmi. Saya Miminasi Film, bye-bye.